cek. Oke, jadi gini, kan ada 3 jenis pengguna. Saya mulai dari awal aja ya. Jadi ada 3 jenis pengguna. Yang pertama ada admin, kemudian ada kontributor, kemudian ada pengguna. Pengguna biasa, pengunjung istilahnya. Saya ganti pengunjung aja. Pengunjung. Kemudian di sini untuk DFD-nya kita harus lihat dulu fungsi-fungsinya apa aja nih yang mau kita buat. Yang pertama kan yang jelas itu ada data kategori kan. Kita harus admin harus bisa mengkategorikan artikel. Kemudian juga harus bisa memaintenance data registrasi. Jadi setiap ada registrasi itu dia bisa maintenance. Misalkan kayak ngerubah nama, edit nama kontributor mungkin dan seterusnya. Kemudian ada hal yang selanjutnya adalah verifikasi data. Jadi admin bisa melakukan verifikasi data uh, terhadap artikel yang dikirimkan oleh masing-masing kontributor gitu kan ya. Nah, di sini untuk lebih istilahnya menyederhanakan untuk gambarnya, kita bisa bawa maintenance data ini di level 2 saja. Oke. Jadi di level 2 aja. Di level 1. Kemudian ini kita masukkan kita buat satu. Kamu bisa pakai ini aja langsung nanti, nggak apa-apa. Kita pakai satu yang level 0 yaitu maintenance data. Nah, maintenance data ini ada 3, ada lokasi dan seterusnya kan. Ada lokasi, kemudian ada registrasi, kemudian ada kategori. Oke, kemudian ini ada admin, aksesnya ke sana jadinya ya, dan juga aksesnya ke verifikasi data. Kemudian kontributor nanti bisa melakukan pendaftaran, upload artikel dan maintenance artikelnya dia saja. Jadi dia bisa maintenance artikel. Jadi maintenance artikel. Oke, dia bisa maintenance artikelnya. Maintenance-nya ini salah satunya adalah dengan cara bisa menambah ataupun bisa mengubah maupun menghapus. Jadi dia basic sih sebenarnya ya, bisa nambah, ngubah, hapus. Saya nggak akan buat ini deh, nanti kita bisa bikin langsung di programnya aja. Jadi nggak perlu didesain. Kemudian pengunjung bisa melihat daftar tempat wisata, gitu kan ya. Kemudian selain itu dia bisa melihat berdasarkan search keyword, bisa dia keyword. Search-nya itu dia bisa nanti by keyword. Jadi misalkan dia bisa pakai keyword, misalkan dia ketik pantai, maka semua artikel tempat wisata yang berisikan pantai itu akan muncul di websitenya, atau basisnya lokasi. Jadi dia akan memilih lokasinya mau di mana nih gitu kan, lokasi mau di mana dia akan berwisata, dia akan muncul semua tempat wisata di lokasi tersebut kayak gitu. Kemudian ini adalah untuk DFD simpelnya aja. Jadi ini gambaran untuk sistemnya aja kayak gini sih. Ini masukan dari saya ya Inaya. Jadi kamu boleh merubah sesuai dengan kebutuhan kamu nanti seperti apa. Ini adalah masukan dari saya untuk sistemnya. Saran aja dari saya. Kemudian untuk setelah kita punya hal tersebut, selanjutnya kita akan bermain dengan data store-nya. Maintenance data lokasi itu akan bermain di akan ini ya. Jadi kabupaten kota akan pasti diupdate sama ini, proses ini. Kemudian data ini juga akan mengupdate kecamatan. Itu ya, ada 2 yang akan diupdate nanti. Kemudian untuk data registrasi, pastinya dia akan mengupdate istilahnya registrasi itu pasti ke login. Kemudian dia juga pasti ke data kontributor. Oke, data kontributor. Karena kan yang registrasi itu adalah kontributor dalam membuat artikel kan harus registrasi itu dia sesuai dengan ruang lingkup yang kita buat. Kemudian untuk kategori ini hanya satu aja nanti yang diupdate, yaitu dia akan kategori aja langsung kayak gitu. Kemudian verifikasi kontributor, berarti dia akan bermain dengan data kontributor pastinya ya.
pasti bermain dengan data kontributor dan juga akan bermain dengan data login. Jadi data loginnya akan bermain di sana juga nanti. Kemudian setelah itu verifikasi dari informasi artikelnya. Jadi apakah artikelnya sudah diberikan itu sudah sesuai atau tidak. Berarti dengan kata lain dia akan memverifikasi artikel langsung. Oke. Kemudian artikel yang akan dirubah, yang akan dimainkan di situ data store-nya itu untuk admin. Kemudian untuk kontributor mendaftar di website yang kita buat. Berarti dengan kata lain dia akan mengakses. Yang pertama diakses adalah dia akan akses kategori. Dia nggak akan ngerubah kategori, tapi dia akan ngerubah CRUD langsungnya adalah tabel login. Kemudian CRUD selanjutnya yang langsung juga adalah data kontributornya sendiri. Jadi data dirinya dia sendiri. Kayak gitu. Oke. Kemudian maintenance data artikel berarti dia akan mengubah data artikel. Ya, dia akan mengubah data artikel berarti. Kemudian artikel itu tidak ada lagi yang dirubah. Kemudian pengunjung pada dasarnya dia nggak akan bisa ngambil ya. Jadi dia ketika dia memasukkan keyword maka akan muncul jadi dia selain bisa keyword, saya kurang satu lagi, dia juga bisa kategori. Jadi dia bisa milih kategorinya apa sih gitu. Di kategori tempat wisata yang mau dia pilih apa. Jadi kategori ini nanti isinya adalah misalkan wisata alam, pantai, gunung, atau padang rumput gitu misalkan. Itu harus ada kategorinya. Oke, berarti nanti kalau misalkan proses ini arah panahnya kamu bisa lihat. Jadi ini yang akan diupdate nanti. Kemudian untuk keyword, jadi keyword ini akan langsung nyari data ke artikel ya. Nyari data ke artikel. Saya akan balik tanda panahnya. Jadi kamu bisa lihat flow-nya bahwa data artikel menuju ke sana gitu ya. Data artikel menuju ke sana. Kemudian selain data artikel ini juga akan nanti jadi data artikel ini juga selain ke sana nanti arahnya dia juga akan ketika pengunjung mencari tempat wisata berdasarkan lokasinya dia. Jadi dia milih, saya mau nyari lokasi di kecamatan ini gitu, apa aja bisa tanya, nanti muncul artikelnya. Kamu bisa lihat tanda panah kebalik ya, berarti ini artinya kita ngeluarin data dari situ, bukan masukin data. Kemudian ini juga kayak gitu, kategori. Jadi artikelnya yang keluar. Kemudian selain itu kita juga harus memunculkan yang namanya data dari kontributornya sendiri. Jadi kita harus memunculkan data kontributornya. Kemudian juga kita memunculkan di pokoknya setiap user nge-search dia harus muncul data kontributornya. Oke. Kemudian ini juga sama. Oke, kayak gitu. Jadi kontributornya akan sesuai. Nah, ini untuk rancangan DFD-nya. Jadi kamu bisa lihat ini untuk DFD dari saran dari saya ya. Kemudian untuk nantinya data saya nggak akan ke yang lain ya. Kamu bisa desain yang lain. Saya rasa ini udah informasi udah cukup detail untuk saya berikan. Sisanya kamu bisa analisa lagi tersendiri. Kemudian yang saya akan berikan adalah relasi antar data store-nya. Jadi biar ngerti konsepnya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang vital sekali untuk didesain karena ini akan mencerminkan seperti apa sih nanti gitu ya. Kemudian jadi yang pertama adalah kabupaten dan kota itu nanti relasinya adalah one to many. Kemudian ini saya anggap one to many aja ya. Kamu dengerin video ini sambil baca nanti. Lihat gambarnya. Kemudian untuk tabel login sama tabel data kontributor itu sifatnya adalah tidak semua tabel
eh, semua tabel data di data kontributor wajib memiliki login. Tapi nggak semua orang yang login itu harus punya data di kontributor. Kenapa gitu? Contohnya admin. Admin kan nggak perlu punya data kontributor. Jadi yang perlu punya tabel data kontributor adalah si kontributornya sendiri gitu ya. Kemudian ada artikel sama kategori. Relasinya adalah satu artikel bisa memuat banyak kategori, satu kategori bisa memuat banyak artikel, kayak gitu. Masing-masing artikel akan dimiliki oleh kontributor. Oke, jadi sorry, saya kebalik. Jadi satu kontributor bisa membuat lebih dari satu artikel, ya. Kemudian masing-masing dari artikel akan memiliki masing-masing dari data kontributor juga akan memiliki informasi di mana lokasinya. Yang ini relasinya adalah one to one. Jadi kontributor itu punya satu kecamatan. Oke, jadi satu kontributor pasti memilih satu tabel kecamatan, di tanda kecamatan. Kayak gitu. Nah, ini adalah basicnya. Saya akan bantu dengan mengganti headnya, jadi kamu bisa lihat nanti ya. Oh, nggak ada bentuk nih kayaknya nih. Oh, ada. Jadi saya kasih ini depth. Loh, kok nggak kelihatan ya? Oke, kemudian saya kasih. Kemudian ini saya akan ganti juga. Dimana dia sistemnya adalah ini. Kemudian satu kabupaten atau kota bisa punya banyak kecamatan. Iya. Oke. Sorry kebalik. Kemudian kontributor bisa punya banyak artikel. Oke. Kategori juga bisa punya banyak artikel. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Oke, nanti ini bisa berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang jelas di sini konsepnya adalah seperti yang sudah kita konsepkan di awal waktu kita bikin proposal. Jadi kontributor itu harus daftar. Oke, ketika dia daftar, dia wajib menginputkan dia ada di daerah mana dengan menginputkan kecamatannya di mana. Kemudian setelah dia menginputkan informasi mengenai dirinya termasuk kecamatan, kemudian selanjutnya adalah menunggu verifikasi dari admin. Jadi admin akan memverifikasi data pendaftaran kontributor tersebut. Kalau misalkan sudah terverifikasi, maka dia akan dibuatkan sebuah dia akan loginnya akan diaktifkan istilahnya. Kemudian setelah dia bisa login, kontributor akan selanjutnya akan menambahkan artikel. Jadi kontributor bisa menambahkan lebih dari satu artikel, ya. Jadi dia bisa bikin banyak artikel di situ. Kemudian artikelnya ini harus sesuai dengan kategorinya apa. Saya salah di sini. Jadi harusnya kategori ini masuk ke kontributor. Jadi istilahnya dia ini penyedia tempat wisata apa gitu kan ya. Apakah dia penyedia wisatanya adalah pantai atau lembah atau yang lainnya kayak gitu. Jadi ini oke. Jadi basicnya adalah di data kontributor tersebut. Jadi nanti kontributor itu harus memilih kategorinya, dia jenisnya apa, namanya apa, masukin nanti, terus dia ada di kecamatan mana, di daerah mana gitu kan. Kita kan pakai kecamatan aja biar nggak terlalu susah. Kemudian nanti setelah dia login terverifikasi sesuai dengan yang di sini ya. Jadi dia setelah mendaftar di website, kemudian admin akan melakukan yang namanya verifikasi kontributor. Setelah terverifikasi, maka kontributor, saya lupa. Di sini ada login satu. Ada login satu sebenarnya. Sebentar. Ya, ada proses login. Jadi
login, kemudian admin ini bisa login, jelas ya admin login. Admin itu login, kemudian kontributor juga bisa login. Oke ya, garisnya saya jadiin satu aja di sini biar nggak terlalu susah. Kemudian login ini juga akan mengupdate tabel login nanti ya, dia akan mengambil data loginnya. Oke, nah jadi kayak gitu. Saya ulangin ya, bagaimana penjelasan dari programnya, konsepnya. Ini sekali lagi, ini adalah saran dari saya, kamu bisa ikutin, kemudian kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhanmu. Jadi awalnya adalah admin akan melakukan input data dulu, jadi data lokasinya, termasuk yang di data lokasi ini isinya adalah kecamatan dan lain-lainnya. Kemudian dia akan menginputkan kategori apa aja sih yang mau didata. Kemudian kontributor nantinya bisa mengunjungi website terlebih dahulu. Kunjungi website, kemudian mendaftar di website. Ketika dia mendaftar di website, maka dia harus menginputkan pertama kategorinya jenisnya apa, saya akan balikin ke sini, sesuai dengan dia kategori apa, penyedia wisata apa, kemudian dia ada di kecamatan mana. Kayak gitu ya. Kemudian setelah dia mendaftar di website, admin bertugas untuk melakukan verifikasi data, yaitu verifikasi kontributor. Dia akan memverifikasi data kontributornya apakah sesuai. Jika sesuai, maka dia akan mengaktifkan loginnya. Oke. Kemudian kontributor akan setelah aktif akunnya, maka dia bisa melakukan yang namanya login. Ya. Ketika dia login, setelah dia login, maka dia bisa yang namanya melakukan maintenance artikel, termasuk menambah maupun mengupdate artikel kayak gitu. Kemudian artikel ini nantinya setiap dia menambah sebuah artikel atau melakukan edit terhadap artikel tersebut, maka admin akan melakukan yang namanya verifikasi data, yaitu memverifikasi informasi artikelnya. Jadi artikelnya tersebut tidak langsung go public istilahnya, tapi harus melalui step yang namanya verifikasi informasi artikelnya. Jadi dia akan admin akan memverifikasi dulu apakah data artikelnya benar atau enggak. Takutnya kan salah ngasih informasi ya gitu ya, harus ada yang mengontrol. Kemudian setelah datanya selesai untuk diverifikasi oleh artikelnya oleh admin, maka selanjutnya baru bisa nanti pengunjung untuk mencari daftar dari tempat wisata yang tersedia. Pengunjung bisa melihat daftarnya berdasarkan keyword, lokasi, maupun kategorinya. Kamu bisa lihat dari tanda panahnya gitu ya. Ini untuk page 2-nya tuh juga kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk desainnya. Saya akan ekspor ini gambarnya jadi kamu bisa lihat. Ya, sekian. Nah, jadi pahami dulu konsep yang ini, baru nanti bikin yang lainnya. Bikin dulu flowchartnya berdasarkan tadi yang saya ceritakan, kemudian dipahami dulu bagaimana cara kerja dari sistemnya. Baru nanti kita bisa lanjut untuk membuat data store-nya dan lain-lainnya gitu ya.